Bab 279, Kualitas melebihi kuantitas. Ketika Aqua Rose dan Fire Dance membaca notifikasi yang mereka terima, keduanya segera dikirim linglung. Sebuah quest legendaris. Selain itu adalah pencarian jalur cerita utama, sebuah pencarian yang mampu mengubah sejarah domain dewa. Hadiah untuk pencarian seperti itu pasti akan sangat mewah. Menurut rumor, hadiah minimum untuk menyelesaikan Epic Quest adalah item dengan peringkat epic, atau item dengan nilai yang setara. Dengan kata lain, jika mereka menyelesaikan quest legendaris, maka hadiah minimum yang bisa mereka dapatkan adalah item peringkat legendaris. Mereka bahkan belum pernah melihat item peringkat epic, apalagi item peringkat legendaris. Itu pasti bisa menjadi simbol persekutuan. Namun, ketika mereka berdua berpikir tentang bagaimana mereka diharuskan untuk menutup abyss tanpa akhir ini, mereka tenggelam dalam keputusasaan yang mendalam. Gulungan kembali dapat digunakan sekarang. Mari kita tinggalkan tempat ini. Kalau begitu, ingatan Si Feng tentang paket ekspansi baru, bencana besar, masih segar di benaknya. Setelah bencana besar terjadi, monster-monster di seluruh domain dewa mulai gelisah. Kota-kota khususnya akan secara acak diserang oleh binatang iblis, yang mengakibatkan kekacauan. Menurut ingatan Si Feng, beberapa kota perbatasan yang lebih lemah bahkan telah ditaklukkan oleh binatang iblis, mengubah mereka menjadi kota binatang iblis. Di antara perubahan terbesar yang dibuat pada game adalah malam-malam di Gods Domain. Setelah paket baru diimplementasikan, jumlah monster yang akan muncul pada malam hari jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Selain itu, monster yang dirusak oleh Endless Abyss juga akan muncul. Semua monster yang rusak ini semua akan berubah menjadi binatang iblis, dan bahkan yang paling lemah dari binatang iblis adalah monster tier 1. Yang mengatakan, jika pemain masih belum menerima promosi mereka ke kelas tier 1, akan sangat sulit bagi mereka untuk bertarung melawan monster-monster ini. Alih-alih menjadi orang yang melakukan pembunuhan, pemain akan memiliki kesempatan yang jauh lebih tinggi untuk terbunuh oleh binatang iblis ini. Oleh karena itu, setelah paket ekspansi baru, pemain akan merasa sangat sulit untuk menggiling dan naik level pada malam hari. Berbeda dengan kejutan yang dirasakan Aqua Rose dan Fire Dance, wahyu dari paket baru ini menimbulkan sensasi di seluruh kerajaan bintang bulan. Para pemain tidak bisa tidak merasa bersemangat setelah mengetahui tentang paket ekspansi bencana hebat. Pengembang resmi game tersebut telah mengungkapkan informasi tentang paket ekspansi baru ini. Di masa depan, binatang iblis akan secara acak meluncurkan serangan di kota-kota, dan sebagai tanggapan atas serangan seperti itu, kota-kota akan mengeluarkan cash pertahanan kepada para pemain. Selama pemain berhasil mempertahankan kota, mereka akan menerima hadiah berlimpah. Dari hadiah ini, bahkan akan ada item peringkat rahasia perak dan banyak item lebih berharga. Selain itu, pemain juga akan menerima reputasi kota dari menyelesaikan quest pertahanan. Quest pertahanan ini tidak diragukan lagi akan memungkinkan pemain rata-rata untuk dengan cepat meningkatkan diri mereka sendiri. Karenanya kegembiraan banyak pemain rata-rata atas kedatangan paket ekspansi baru ini. Sementara itu, suasana di kota Sungai Putih juga tiba-tiba menjadi dingin, karena banyak pemain memilih untuk pergi ke kota. Mereka berniat untuk menggiling untuk beberapa tingkat sementara mereka menunggu untuk terjadi serangan binatang iblis. Jika keberuntungan akan memilikinya,
Mereka bahkan mungkin terjadi pada serangan binatang iblis, menghasilkan keuntungan besar dari menyelesaikan quest pertahanan yang dihasilkan. Pemimpin persekutuan, haruskah kita mengatur beberapa anggota untuk menuju berbagai kota dan mengawasi serangan iblis binatang? Aqua Rose menyarankan. Alisnya sedikit berkerut ketika dia melihat jalan-jalan sepi di kota White River. Persekutuan lain saat ini menyibukkan diri dengan menyerbu 3 dungeon besar. Mereka pasti tidak akan punya waktu untuk memperhatikan serangan binatang iblis ini. Karenanya, ini adalah kesempatan bagus bagi Zero Wing untuk bersinar. Jangan berpartisipasi dalam serangan binatang iblis. Fokus pada naik level. Level 20 adalah waktu ketika persekutuan kita akan bersinar. Si Feng menggelengkan kepalanya, senyum penuh arti di wajahnya. Di masa lalu, si Feng telah mengalami banyak serangan yang diluncurkan oleh Demonic Beast. Karena itu, dia tahu betul betapa sulitnya untuk benar-benar menerima hadiah dari quest pertahanan. Alasannya, bahkan binatang iblis terlemah adalah monster tier 1, mereka semua akan menjadi level 30 atau lebih tinggi. Si Feng bahkan pernah bertemu dengan tier 3 Demonic Beast selama serangan. Jika mereka mencoba dan mempertahankan kota sekarang, itu hanya bunuh diri. Secara alami, si Feng tidak akan membiarkan anggota persekutuannya mati tanpa tujuan. Orang bisa mengatakan bahwa kota-kota adalah lokasi yang sangat berbahaya saat ini. Jika pemain benar-benar bertemu dengan serangan Demonic Beast, maka itu bukan keberuntungan melainkan nasib. Saat ini, tempat teraman di domain dewa adalah kota, karena akan ada NPC tingkat tinggi yang menjaganya. Ambil kota Sungai Putih misalnya. Ada 3 tier 4 NPC yang menjaganya, jadi binatang iblis tidak akan berani mendekati kota itu sendiri. Jika kita tidak berpartisipasi dan membuat beberapa pencapaian, lebih banyak dari anggota yang tersisa mungkin memilih untuk menarik diri dari persekutuan. Aqua Rose tidak dapat memahami apa yang ada dalam pikiran si Feng. Sebelumnya, mereka menyerah untuk bersaing di 3 besar bawah tanah. Sekarang, mereka juga akan menyerahkan kesempatan yang begitu baik untuk mendapatkan peralatan dan reputasi yang berharga. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Biarkan mereka pergi, kalau begitu. Guild kami hanya mampu menangani 3.000 anggota saat ini, dan kami masih jauh di atas angka itu. Akan lebih baik jika mereka pergi. Si Feng tersenyum tanpa peduli. Apa yang si Feng coba kejar adalah kualitas, bukan kuantitas. God's Domain adalah permainan, dan sumber daya yang tersedia untuk pemain terbatas. Sementara itu, semakin banyak anggota yang mereka miliki di persekutuan, semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan oleh persekutuan. Namun, jika sumber daya yang tersedia di persekutuan hanya berjumlah sangat banyak, memiliki lebih banyak anggota di persekutuan akan berarti bahwa setiap anggota akan menerima lebih sedikit sumber daya. Akibatnya, kecepatan pengembangan mereka juga akan turun. Di masa lalu, Shadow telah melakukan rekrutmen pemain secara massal, merekrut semua jenis pemain ke dalam guild. Pada akhirnya, persekutuan telah menggigit lebih banyak daripada yang bisa dikunyah, menyebabkan perkembangannya melambat menjadi merangkak. Dalam kehidupan ini, si Feng tidak akan mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan Shadow di masa lalu. Para anggota di persekutuan hanya bisa pergi untuk semua yang dia pedulikan. Dia pasti tidak akan mencoba untuk menghentikan mereka pergi.
Bakat sangat penting jika seseorang ingin menjadi ahli dalam domain dewa. Namun, orang yang benar-benar berbakat terbatas. Di masa lalu, mayoritas ahli dalam Gods domain telah berpartisipasi dalam satu pertempuran demi pertempuran. Secara bertahap mempelajari dan mengumpulkan pengalaman yang diperlukan untuk menjadi seorang ahli, alih-alih mengandalkan bakat. Alih-alih mengolah beberapa anggota persekutuan berbakat berwajah dua, si Feng lebih suka menginvestasikan sumber dayanya untuk memelihara anggota persekutuan yang normal, tetapi loyal. Di masa lalu, Super Guild bernama Black Tower telah mengirim lebih dari 200.000 anggota mereka untuk menyerang guild kelas 2 yang disebut Solitaire Rulers. Sementara itu, penguasa soliter memiliki kurang dari 80.000 anggota. Persekutuan diyakini memiliki anggota paling sedikit di antara semua persekutuan kelas 2. Sebelum pertempuran antara kedua guild bahkan dimulai, semua orang sudah mengharapkan Menara Hitam dengan mudah mendapatkan kemenangan. Namun, hasil akhirnya jauh dari apa yang orang lain bayangkan. Meskipun kedua perserikatan bentrok puluhan kali, Menara Hitam tidak berhasil menghancurkan kota yang diperintah oleh penguasa soliter. Sementara lebih dari 30.000 anggota penguasa soliter telah tewas dalam pertempuran itu, Menara Hitam telah kehilangan lebih dari 3 kali jumlah itu. Dengan lebih dari 100.000 anggota Menara Hitam sekarat, Menara Hitam menderita kerugian luar biasa setelah pertempuran itu, sangat mengejutkan para guild lain yang menonton dari sela-sela. Pada akhirnya, Black Tower tidak punya pilihan selain memobilisasi 7 pemain tier 5 Sein Rank dan salah satu pemain peringkat Dewa 6 untuk menghancurkan Solitary Rulers. Namun, setiap anggota penguasa soliter masih berjuang sampai akhir, berjuang mati-matian melawan kematian akhirnya mereka. Sebelum mereka kehilangan kota mereka bahkan berhasil membunuh 2 pemain Sein Rank dan sekitar 100.000 anggota Menara Hitam lainnya. Dalam bentrokan berikutnya antara kedua guild, penguasa soliter menderita satu kekalahan demi satu. Lagi pula, pakar peringkat Dewa tier 6 dan 7 pakar tingkat Sein tier 5 terlalu kuat. Akibatnya, penguasa soliter kehilangan 5 kota yang mereka kelola secara berurutan. Pada saat medan perang pindah ke pangkalan terakhir operasi Solitaire Rulers, Unparalleled City, luar biasa, tidak ada satupun anggota yang memilih untuk mundur dari persekutuan. Bahkan setelah sekarat puluhan kali, mereka masih memilih untuk menyerang langsung ke medan perang. Si Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil setiap kali dia mengingat sikap pantang menyerah dari jiwa-jiwa berdarah besi itu. Jelas, perbedaan kekuatan antara kedua persekutuan itu seperti langit dan bumi. Namun, alih-alih menyerah dan menerima nasib mereka, setiap anggota tunggal penguasa soliter telah memilih untuk berani di medan perang. Itu juga karena alasan inilah Menara Hitam telah menderita kerugian yang sangat besar. Jika itu adalah persekutuan lain yang berdiri di tempat penguasa soliter, para anggota akan sejak lama meninggalkan harapan dan keluar dari persekutuan. Mereka tidak akan memilih untuk bertarung sama sekali. Sementara Menara Hitam berada di tengah-tengah menaklukkan kota akhir penguasa soliter. Namun Super Guild lain telah mencoba untuk mengambil keuntungan dari situasi ini dan mengepung kota-kota Menara Hitam. Akibatnya, Menara Hitam tidak punya pilihan selain menyerahkan rencana mereka untuk sepenuhnya memusnahkan penguasa soliter. Sementara itu, penguasa soliter langsung menjadi terkenal setelah konflik ini, menjadi panutan semua persekutuan kelas 2 dan 3. Selain Solitaire Rulers sebagai contoh kualitas daripada kuantitas, ada juga tim petualang yang dikenal di seluruh domain dewa, Pesta Teh Midnight.
Meskipun anggotanya berjumlah kurang dari 30, bahkan Super Guild tidak berani melewatinya. Dalam domain dewa, meskipun kuantitas penting, kualitas bahkan lebih penting. Aku mengerti. Melihat ekspresi tekad si Feng, Aqua Rose tidak punya pilihan lain selain mengakui keputusannya. Itu memang seperti yang dikatakan si Feng, ada terlalu banyak anggota di persekutuan. Hitungan anggota saat ini jauh melebihi batas toleransi mereka. Dengan membiarkan anggota yang tidak setia itu pergi, mereka juga bisa meletakkan fondasi yang baik untuk masa depan persekutuan mereka. Alasan lain mengapa Aqua Rose menyetujui keputusan si Feng terutama karena persekutuan kediaman. Begitu mereka mengungkapkan tempat tinggal persekutuan mereka kepada publik, tidak akan ada kekurangan pemain yang ingin bergabung dengan persekutuan mereka. Jika mereka tidak memiliki guild residence, Aqua Rose pasti tidak akan setuju untuk kursus yang merusak diri sendiri. Setelah Aqua Rose pergi dengan caranya sendiri, si Feng menuju ke Adventurers Guild. Sekarang setelah paket ekspansi bencana besar telah diaktifkan, ia perlu dengan cepat menangani hal-hal yang berkaitan dengan persekutuan kediaman. Bab 280, Residence Zero Wing. Saat ini, interior asosiasi adventurer di White River City dipenuhi dengan pemain yang datang dan pergi. Sebagian besar pemain ini ada di sini untuk menerima atau menyerahkan tugas harian mereka. Namun, ada NPC yang tidak cukup untuk memenuhi jumlah pemain yang besar. Akibatnya, para pemain ini biasanya perlu menunggu di ruang tunggu selama beberapa waktu sebelum mereka dapat menerima atau menyerahkan tugas mereka. Karena tidak ada yang lebih baik dilakukan di dalam Lounge, beberapa pemain guild mulai memesan alkohol dan mengadakan diskusi di antara mereka sendiri. Zero Wing semakin buruk dari hari ke hari. Jika aku tahu ini akan terjadi lebih awal, aku pasti akan bergabung dengan beberapa persekutuan besar lainnya untuk mengembangkan diriku. Mungkin aku sudah menjadi pemimpin sebuah pesta sekarang. Saudara Hui, seperti yang diharapkan, kamu masih yang lebih pintar dan bijaksana. Kamu bergabung dengan Dark Star sejak awal, dan sekarang, kamu sudah menjadi wakil ketua tim 15 orang. Sekarang aku telah meninggalkan Zero Wing, aku akan mengandalkan bimbingan Brother Hui mulai sekarang. Seorang prajurit perisai dengan kulit kecoklatan menyanjung berserker yang tampak kuat yang duduk di sampingnya. Tidak masalah. Dengan aku di sekitar, kamu pasti tidak akan memiliki masalah bergabung dengan persekutuan. Berserker meyakinkannya, menepuk dadanya. Sementara itu, duduk di samping berserker ini disapa karena Brother Hui adalah penyihir wanita yang cantik. Meskipun wajahnya terlihat rata-rata, dia memiliki sosok yang sangat baik. Dengan lembut mengibaskan bulu matanya, mage perempuan itu memandang orang yang dikenal sebagai Brother Hui. Dengan manis berkata, "Kakak Hui, aku ingin pergi ke Bukit Angin level 15. Kapan kamu akan membawaku ke sana?" Petik 2. Winrich adalah level 15, 20 orang tim dungeon. Di antara dungeon tim level 15, Winrich memiliki kesulitan di bawah rata-rata. Namun, untuk pemain rata-rata pada tahap permainan ini, bahkan level 15, tim dungeon beranggotakan 10 orang adalah tantangan besar, belum lagi dungeon beranggotakan 20 orang seperti Winrich. Tentu saja, bukankah itu hanya Winrich? Kamu sudah menjadi wanita aku sekarang. Bagaimana kamu bisa puas hanya dengan Winrich yang sedikit? Besok, aku akan memanggil orang-orangku dan membawamu ke kastil iblis. Berserker melingkarkan lengannya di pinggang ramping penyihir perempuan, senyum nakal di wajahnya.
Banyak penonton menjadi iri pada adegan ini. Mereka tidak bisa membantu tetapi berharap bahwa mereka juga bisa bergabung dengan Darkstar dan mendapatkan kecantikan untuk diri mereka sendiri. Saudara Hui, aku mendengar bahwa Kastil Iblis memiliki kesulitan yang sangat tinggi. Tidak memberitahu aku bahwa kamu sudah berhasil mendapatkan strategi serangan dari pasukan utama Zero Wing? Tanya Shield Warrior yang kecoklatan itu dengan rasa ingin tahu. Memang, kami sudah berhasil mendapatkan strategi. Namun, bahkan tanpa itu, dengan kekuatan Darkstar, kita masih bisa dengan mudah menaklukkan Kastil Demon. Alasan utama kami belum melakukannya adalah hanya karena kompetisi yang kami miliki dengan Ouroboros. Jika tidak, Zero Wing tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi pusat perhatian seperti sebelumnya. Lihat, bukankah Zero Wing berantakan sekarang? Mereka hanya sedikit lebih cepat dalam hal naik level. Mereka bahkan belum membersihkan mode normal dari 3 dungeon besar manapun. Darkstar, di sisi lain, telah membunuh bos mode hard kedua dan mulai mencoba menyerang bos ketiga. Kami sudah bertemu dengan Ouroboros. Hanya masalah waktu sebelum kita melampaui Ouroboros. Aku benar-benar tidak tahu kualifikasi apa yang dimiliki Zero Wing untuk dianggap sebagai salah satu dari 6 guild teratas di White River City. Suara keras Berserker dipenuhi dengan penghinaan ketika ia berbicara tentang Zero Wing. Meskipun guild jelas tidak memiliki masa depan, masih ada lebih dari setengah jumlah pemain asli yang tersisa di dalamnya. Itu benar-benar membuat kamu bertanya-tanya apa yang ada di benak orang-orang itu. Petik 2. Mereka benar-benar bodoh. Kakak Hui, kamu benar. Aku benar-benar menyesal mendengarkan kata-kata teman aku tentang bergabung dengan Zero Wing saat itu. Shield Warrior mengangguk setuju, hatinya dipenuhi dengan kekecewaan besar. Jika dia bergabung dengan Darkstar sejak awal, dia mungkin juga memiliki kecantikan yang menemaninya sekarang. Sementara itu, duduk di dekat trio ini, Si Feng saat ini diam-diam menelusuri informasi di forum resmi. Tentu saja, dia bisa dengan jelas mendengar percakapan keras antara Berserker yang kuat dan Shield Warrior yang kurus. Dan hal yang sama berlaku untuk semua orang yang menunggu di dalam ruang tunggu. Namun, Si Feng tidak berkomentar tentang kata-kata mengejek mereka. Bagaimanapun, setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat keputusan sendiri. Adapun penyesalan Shield Warrior karena bergabung dengan Zero Wing, Si Feng hanya mengungkapkan senyum tenang. Jika Shield Warrior ini tahu bahwa Zero Wing akan mendirikan guild residence mereka sendiri, emosi seperti apa yang akan dia miliki? Pada saat itu, bahkan kata-kata menghancurkan bumi tidak akan cukup untuk menggambarkan jumlah kejutan yang akan dia rasakan. Namun, Si Feng benar-benar tidak bisa disalahkan untuk ini. Segera setelah itu, Si Feng menuju ke counter dan menangani semua prosedur yang diperlukan. Setelah ia mengubah wilayah pribadinya menjadi persekutuan kediaman, ia juga menghabiskan 3.000 emas untuk membangun aula persekutuan lanjutan menggantikan Purple Sun Mansion. Advance Guild Hall dapat menampung hingga 3.000 orang. Adapun fasilitas lain dari Guild Residence, itu hanya akan diperoleh dari ruang bawah tanah tim skala besar yang level 25 atau di atasnya. Diperlukan waktu sebelum pembangunan Advance Guild Hall dapat diselesaikan. Setelah Si Feng menyelesaikan semua prosedur yang diperlukan, tugasnya yang tersisa adalah pergi ke kuil Dewa Perang dan melaporkan masalah abis tanpa akhir. Sama seperti Si Feng hendak meninggalkan asosiasi petualang, pemberitahuan sistem terdengar. Selain itu, ini bukan sembarang pemberitahuan biasa. Sebaliknya,
Itu adalah pemberitahuan yang dikirim ke seluruh kerajaan bintang bulan. Pengumuman sistem Star Moon Kingdom, selamat kepada Zero Wing karena telah menjadi guild pertama di Star Moon Kingdom yang mendirikan guild residence. Menghargai 10.000 reputasi persekutuan, 10.000 popularitas persekutuan dan 10 koin emas untuk persekutuan. Aku menghabiskan 3.000 emas, namun hanya mendapat 10 emas sebagai imbalan. Sistemnya benar-benar keras kepala. Si Feng tertawa. Namun, si Feng tidak peduli dengan jumlah emas sebanyak itu. Alasannya adalah, dalam beberapa hari terakhir, perusahaan perdagangan Starstreak sudah menghasilkan keuntungan harian lebih dari 1.700 emas. Itu semua berkat popularitas yang didapat dari penjualan Arclight Shield, serta Basic Mana Armor Kits. Selama periode waktu ini, Genius Penempaan, Krim Kakao, juga terus memproduksi gesper batu permata, batu asahan lanjut, dan banyak lagi produk penempaan. Selain itu, jumlah pemain tempa yang direkrut Melancholic Smile juga meningkat. Tidak hanya kombinasi pemalsuan baru ini dan berbagai desain tempa yang disediakan oleh Zero Wing meningkatkan jumlah produk yang dijual oleh Starstreak Trading Firm. Itu juga memperluas pilihan produk perusahaan. Akibatnya, laba harian Starstreak Trading Firm terus naik. Saat ini, Starstreak Trading Firm sudah menguasai lebih dari setengah pasar untuk memalsukan produk di White River City. Selain itu, situasi seperti itu tidak terbatas hanya di kota Sungai Putih. Itu meluas ke 7 kota di sekitarnya. Oleh karena itu, si Feng tidak kekurangan uang sama sekali. Dibandingkan dengan menghabiskan 3.000 koin emas, si Feng lebih tertarik pada 10.000 poin popularitas guild. Ini adalah fitur yang hanya akan tersedia untuk persekutuan setelah itu mendirikan persekutuan-persekutuan. Semakin tinggi popularitas geng, semakin terkenal geng akan menjadi di antara NPC. Dengan 10.000 popularitas guild, Zero Wing dapat dianggap relatif terkenal di antara populasi NPC. Dibandingkan dengan memulai dari awal, memiliki 10.000 popularitas guild ini membuat segalanya lebih mudah baginya. Harus diketahui bahwa, ketika seorang anggota persekutuan menyelesaikan tugas yang ditugaskan oleh NPC, persekutuan biasanya hanya menerima 1 hingga 3 perserikatan guild. Hanya pencarian dengan kesulitan tinggi akan memberi hadiah 5 hingga 10 poin. Dengan kata lain, sebuah guild diperlukan untuk menyelesaikan ribuan quest guild untuk mengakumulasi 10.000 popularitas guild. Bonus ini, poin popularitas guild telah menghemat waktu pengembangan guild. Sementara itu, di dalam Lounge dari Adventurers Association, Shield Warrior yang telah baru saja meninggalkan Zero Wing tidak lagi merasa senang bergabung dengan Dark Star. Sebaliknya, wajahnya sepucat selembar kertas. Di dalam tanah kematian, salah satu dari 3 dungeon besar. Tim utama Dark Star saat ini bertarung melawan White Bone Giant Elephant, yang tingginya lebih dari 20 meter. Pada saat ini, MT Team, Lone Tyrant, bertahan dari serangan dari gajah raksasa tulang putih ini. Setiap kali dia menerima serangan dari bos, dia akan menerima lebih dari minus 2.000 kerusakan. HP-nya terus naik dan turun, hidupnya tergantung seutas benang. Saat gajah raksasa tulang putih di kejauhan bersiap untuk mengisi daya, Lone Tyrant tiba-tiba menerima pemberitahuan sistem. Lone Tyrant sejenak terpana dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana Zero Wing mendapatkan guild residence dengan begitu cepat? Lone Tyrant tidak bisa menahan teriakan ketika dia melihat deskripsi dari notifikasi sistem ini. Matanya hampir keluar dari rongganya.
Dia bahkan lupa untuk menggunakan skill untuk memblokir serangan yang datang dari White Bone Giant Elephant di depannya. Akibatnya, ia berubah menjadi tumpukan pasta daging oleh kaki bos, kehilangan hidupnya seketika. Apa yang terjadi selanjutnya adalah apa yang diharapkan, penghapusan tim. Bab 281, senjata paling kuat di persekutuan. Puluhan pemain saat ini berbaris di luar makam besar dan damai. Semua orang di tim pemain ini adalah level 17 atau lebih tinggi. Dan semua peralatan mereka setidaknya peringkat misterius besi dengan beberapa potong peralatan rahasia perak bercampur. Sebagian besar peralatan yang dimiliki MT terkemuka tim ini adalah rahasia pangkat silver, dan perisai berbentuk bulan sabit yang dia bawa bahkan dari pangkat fine gold. Sementara itu, semua pemain yang dilengkapi dengan baik ini memandang dengan hormat pada kecantikan tak tertandingi yang berdiri di depan mereka. Melihat keluar melalui celah helm perak putihnya, matanya yang hitam dan kristalin bersinar dengan kecerdasan dan kebijaksanaan. Rambutnya, yang berwarna hitam tengah malam, digantung ke pinggangnya, dengan lembut menyapu baju besi putih perak yang dia kenakan. Sambil meletakkan tangannya di gagang pedang besar berwarna biru gelap yang bersinar biru tua, dia memancarkan aura gigih dari Dewi Perang saat dia diam-diam berdiri di sana. Dewi Perang tiada taranya ini tidak lain adalah Dewi Salju Ouroboros, salju lembut. Setelah menjalani pembaptisan dari 3 dungeon besar, Snow Gentle bahkan lebih mempesona dari sebelumnya. Dia seperti batu kasar yang telah dipoles, langsung mengungkapkan kilau safir dingin es. Saat ini, bukan hanya Gentle Snow yang sepenuhnya dilengkapi dengan Snowfall Set Equipment, peralatan set peringkat perak rahasia, pedang besar yang ia miliki, meskipun kualitasnya tidak terlihat, juga mengeluarkan sejumlah energi yang menakutkan. Peralatan Snowfall Set hanya bisa diperoleh dari mode keras 3 dungeon besar. Adapun pedang besar Blue Sky Gentle Snow memegang, dia mendapatkannya setelah membunuh seorang Great Lord yang berfungsi sebagai pelindung kuil yang hancur. Jika Si Feng melihat pedang besar 2 tangan ini, dia pasti akan terkejut. Alasannya, pedang besar ini mirip dengan Abyssal Blade, karena itu juga adalah senjata sihir. Selain itu juga salah satu dari 36 domain pedang dewa terkenal, Langit Biru. Sama seperti tim Gentle Snow akan menyerang bos keempat dari Tanah Maut, Jera Putih Tulang. Snow Lembut tiba-tiba menerima pemberitahuan sistem, dan sedikit keheranan melintas di matanya ketika dia membaca isinya. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Lembut Snow tahu persis betapa sulitnya untuk mendapatkan tempat tinggal persekutuan. Meskipun dia memiliki persekutuan yang kuat seperti Ouroboros, persekutuan nomor 1 di kota White River, mendukungnya. Reputasi yang dia kumpulkan masih jauh dari cukup untuk memungkinkannya menjadi barones dari kota Sungai Putih. Namun, Zero Wing masih selangkah lebih maju darinya. Bibir Snow yang lembut tiba-tiba meringkuk menjadi senyum tipis ketika dia bergumam, "Sepertinya aku perlu memberi selamat padanya." Di White River City, Ouroboros dan Zero Wing sebenarnya adalah sekutu, meskipun masalah ini tidak diketahui publik. Namun, jika orang mengetahuinya, mereka pasti akan sangat terkejut. Lagi pula, siapa yang akan membayangkan bahwa gubernur nomor 1 White River City sebenarnya akan bersedia untuk membentuk aliansi dengan Zero Wing, sebuah guild yang menurun dari hari ke hari. Namun, Snow Lembut memang telah melakukan hal seperti itu. Meskipun Ouroboros adalah persekutuan nomor 1 di kota White River, mereka masih jauh dari dianggap sebagai keberadaan yang tak tergoyahkan.
Fakta bahwa Darkstar hampir melampaui mereka menunjukkan betapa rentannya Ouroboros. Selain itu, Darkstar juga memiliki beberapa koneksi tersembunyi dengan World Dominator, yang juga merupakan guild kelas 1 seperti Ouroboros. Jika dua persekutuan yang kuat ini bergandengan tangan untuk berperang melawan Ouroboros, maka Ouroboros pasti akan menderita kerugian besar. Karenanya, Ouroboros sendiri membutuhkan sekutu. Mengesampingkan Darkstar dan World Dominator, masih ada 3 lainnya di antara 6 guild teratas di White River City. Dari ketiganya, yang paling kuat adalah Emperor's Light, persekutuan kelas 1, sedangkan yang berada di urutan kedua adalah Persekutuan Assassin, persekutuan kelas 2. Adapun Zero Wing, mereka dianggap sebagai yang terlemah dari 6 guild teratas di White River City, namun bertentangan dengan semua logika. Snow Lembut telah memilih untuk bersekutu dengan Zero Wing yang baru didirikan, dari ketiga guild ini. Alasan keputusannya adalah optimismenya terhadap Zero Wing. Mengesampingkan Ye Feng yang misterius, sulit dipahami, dan sangat menantang, hanya fakta bahwa Zero Wing memiliki Black Flame di tengah-tengahnya telah memperkuat keyakinan Snow Gentle. Tidak hanya Black Flame yang diakui secara umum sebagai ketua Forger dari Star Moon Kingdom, kekuatan tempur pribadinya juga sangat hebat. Selain itu, ia memiliki organisasi misterius yang mendukungnya dari belakang layar, belum lagi hubungan yang mendalam dengan Star Street Trading Firm. Kekuatan finansial Black Flame yang mengejutkan membuat malu Gentle Snow sendiri. Meskipun dia tidak bisa membuat kepala atau ekor hubungan antara Ye Feng dan Black Flame, dia tahu pasti bahwa keduanya memiliki kekuatan yang tak terukur. Namun, meskipun begitu kuat, tak satu pun dari mereka memilih untuk mengungkapkan kekuatan itu kepada publik, dan tindakan semacam itu sangat membingungkan Snow Lembut. Memikirkan mereka berdua yang bekerja bersama telah membuat bulu kuduk Snow Lembut merinding. Seolah ingin menaruh icing pada kue, orang yang bernama Aqua Rose juga muncul di Zero Wing entah dari mana. Aqua Rose digunakan untuk menjadi tetua kehormatan Twilight Echo. Meskipun ketenarannya kurang dari Gentle Snow, itu hanya karena Snow Lembut telah muncul di banyak iklan sebelumnya, meningkatkan profilnya di mata publik. Snow Lembut tidak pernah secara pribadi berperang melawan Aqua Rose. Namun, berdasarkan rekaman video pertarungan Aqua Rose, dalam hal teknik pertempuran, seandainya mereka pernah bertarung di antara mereka sendiri, Gentle Snow merasa dia hanya memiliki peluang 50% untuk muncul sebagai pemenang. Bagaimanapun, hanya kehadiran 3 pembangkit tenaga listrik di Zero Wing ini yang membuat bermanfaat bagi Snow Lembut untuk bersekutu dengan mereka. Belum lagi, Zero Wing masih memiliki banyak pakar lain dalam jajaran mereka. Kekuatan dan potensi sejati mereka sungguh tak terduga. Di mata publik, Zero Wing cepat atau lambat akan menghilang dari keberadaan. Namun, Gentle Snow tahu dengan sangat jelas. Ketenangan Zero Wing saat ini hanyalah awal dari pelarian mereka berikutnya. Situasi saat ini akan menjadi contoh terbaik. Melawan semua harapan, Zero Wing tiba-tiba menjadi persekutuan pertama di kerajaan Star Moon yang mendapatkan persekutuan-persekutuannya sendiri, beberapa mil di depan persekutuan lainnya. Dalam beberapa saat, Zero Wing telah menjadi titik fokus semua pemain di seluruh Star Moon Kingdom. Tak lama setelah munculnya pemberitahuan sistem, titik perekrutan Zero Wing dibanjiri oleh injak pemain. Meskipun Aqua Rose sudah lama bersiap untuk reaksi seperti itu, lautan para pemain yang mati-matian berusaha untuk bergabung dengan guild masih membuatnya terengah-engah. Sementara itu,
Para pemain yang sebelumnya ditarik dari Zero Wing saat ini menyesal telah mengisi usus mereka. Jika mereka tidak bertindak begitu impulsif dan hanya menunggu beberapa hari lagi, mereka akan dapat menikmati berbagai manfaat yang ditawarkan oleh Guild Residence. Sekarang, kecuali mereka menghapus akun game mereka dan mulai lagi dengan nama baru, tidak mungkin bagi mereka untuk bergabung dengan Zero Wing lagi. Namun, siapa yang berani untuk benar-benar menghapus akun mereka dan memulai dari awal lagi? Adapun para pemain yang telah memilih untuk tetap di Zero Wing, saat ini, mereka sangat senang dengan keputusan bijak mereka. Sekarang Zero Wing memiliki Guild Residence, belum lagi dapat menerima lebih banyak pencarian, mereka dapat menghemat banyak uang. Berkat peralatan dan fasilitas perbaikan senjata dari Guild Residence, mereka juga tidak perlu mengeluarkan uang untuk memulihkan stamina mereka di hotel. Mereka bisa melakukannya di Guild Residence. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan penggemar double EXP hanya dengan beristirahat di dalam Guild Residence. Dengan buff ini, mereka dapat menggiling dan naik level dengan efisiensi yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Selain itu, Guild Residence juga bisa menyediakan kamar pribadi. Ini juga manfaat terbesar dari memiliki tempat tinggal persekutuan. Dalam Gods Domain, setiap pemain ingin memiliki kamar atau rumah pribadi sendiri. Selama pemain masuk ke dalam kamar mereka sendiri, mereka masih bisa mengumpulkan buff double EXP. Dan dengan efisiensi yang jauh lebih besar daripada di Guild Lounge untuk memboot, meskipun mereka tidak secara pribadi berada di dalam game. Biasanya, ketika anggota guild beristirahat di dalam Guild Lounge Guild Residence selama 48 jam, mereka dapat mengakumulasi 20% double EXP. Dan mereka dapat mengakumulasi double EXP senilai 1 level. Namun, dalam kasus kamar pribadi, pemain hanya perlu beristirahat selama 24 jam untuk mengakumulasi 20% double EXP, dan mereka juga bisa mengakumulasi double EXP senilai 1 level. Meskipun kapasitas maksimum buff itu sama, kecepatan akumulasi di dalam ruang pribadi 2 kali lipat dari Guild Lounge. Tentu saja, ini hanya dalam kasus private housing bintang 1. Di domain dewa, perumahan juga dikategorikan ke dalam berbagai tingkatan. Sementara itu, semakin tinggi levelnya, semakin besar manfaat yang bisa dinikmati pemain. Perumahan tingkat terendah adalah bintang 1, sedangkan yang tertinggi adalah bintang 10. Setiap kenaikan level membutuhkan sejumlah besar uang, dan juga bahan khusus tertentu. Tidak akan mudah bagi pemain untuk meningkatkan rumah pribadi mereka. Untuk perumahan pribadi bintang 1, setiap 24 jam, pemain dapat mengakumulasi 20% double EXP, hingga maksimum 1 level senilai double EXP. Untuk perumahan privat 2 bintang, setiap 24 jam, pemain dapat mengakumulasikan double EXP 25%, hingga maksimum 1 level, double EXP. Untuk perumahan privat 7 bintang, setiap 24 jam, pemain dapat mengakumulasi 50% double EXP, hingga maksimum 1 level senilai double EXP. Selain itu, pemain juga akan menerima buff vigor peningkatan, meningkatkan semua atribut sebesar 5% selama 2 jam. Untuk rumah privat 8 bintang, setiap 24 jam, pemain dapat mengakumulasi 50% triple EXP, hingga maksimum triple level senilai 1,5 level. Selain itu, pemain juga akan menerima buff vigor peningkatan,
meningkatkan semua atribut sebesar 5% selama 3 jam. Untuk perumahan privat 9 bintang, setiap 24 jam, pemain dapat mengakumulasikan AAA XP 50%, hingga maksimum AAA level 2 senilai 2 level. Selain itu, pemain juga akan menerima buff vigor peningkatan, meningkatkan semua atribut sebesar 8% selama 3 jam. Untuk perumahan privat 10 bintang, setiap 24 jam, pemain dapat mengakumulasikan AAA XP 50%, hingga maksimum AAA level 3 senilai 3 level. Selain itu, pemain juga akan menerima buff vigor peningkatan, meningkatkan semua atribut sebesar 10% selama 4 jam. Namun, itu terlalu sulit bagi pemain untuk mendapatkan rumah mereka sendiri di White River City. Namun, membeli rumah di kota tidak akan nyaman bagi mereka. Sementara itu, Guild Residence dapat menyediakan kamar pribadi bagi para anggotanya, meskipun tidak semua orang dapat menikmati manfaat dari kamar pribadi. Karena ruang yang terbatas di dalam Guild Residence. Biasanya, kamar pribadi ini akan diberikan kepada anggota yang berkontribusi besar bagi persekutuan dan juga manajemen atas persekutuan. Jika ada kamar pribadi tambahan, anggota guild juga bisa menyewanya menggunakan poin kontribusi yang mereka kumpulkan dari merampok dungeons dan melakukan pencarian. Dalam Gods Domain, masalah naik level akan selalu memusingkan para pemain. Selain itu, semakin jauh dalam permainan yang dimainkan pemain, semakin sulit bagi mereka untuk naik level. Tidak aneh bagi pemain untuk naik level hanya sekali setiap 3 hingga 4 hari. Jika pemain mati di lapangan, mereka juga akan kehilangan seluruh level sebagai penalti. Oleh karena itu, alat yang bisa membantu pemain naik level lebih cepat pasti akan diterima dengan baik. Manfaat guild ini saja sudah menjadi daya tarik fatal bagi semua pemain. Dan itu merupakan tambahan dari sejumlah besar quest yang tersedia untuk dipilih, yang secara dramatis akan mempercepat kecepatan level pemain. Bab 282, Angin Gelap. Kuil Dewa Perang, sebuah organisasi yang didirikan tak lama setelah kehancuran besar, telah ada selama ribuan tahun sekarang, melindungi umat manusia dari invasi ras asing. Sekarang setelah Endless Abyss telah dibuka, manusia dari domain dewa harus bergantung pada kuil Dewa Perang untuk menghadapi invasi binatang iblis. Itu bukan lagi situasi yang bisa ditangani oleh satu negara saja. Selain sebagai pelindung umat manusia, kuil Dewa Perang juga merupakan lokasi bagi pemain untuk mempelajari keterampilan tingkat lanjut. Sementara itu, pemain hanya perlu menyelesaikan quest yang mereka terima di War Gods Temple untuk melakukannya. Tak lama setelah Si Feng tiba di kuil Dewa Perang, ia melaporkan Abyss tanpa akhir ke Kapten Ksatria yang bertugas. Kuil Dewa Perang dianggap sebagai salah satu kekuatan paling kuat di domain dewa. Hanya seorang ksatria normal di sini sudah menjadi level 180 level 2 NPC. Adapun Kapten Ksatria, dia adalah level 200 tier 3 NPC. Kapten Ksatria mengungkapkan ekspresi cemas setelah mendengar laporan Si Feng. Yang mulia Black Flame, masalah ini sangat penting. Namun, karena aku harus segera mengirimkan peringatan ke semua kota di seluruh kerajaan dan juga mengerahkan pasukan ke garis depan. Aku harus menyulitkan kamu untuk pergi ke kuil God Perang di ibu kota dan melaporkan masalah ini kepada Tuhan Ucarus dan minta bantuannya. Kapten Ksatria memberikan token emas kepada Si Feng, lalu segera keluar dari kuil, tidak memberi Si Feng kesempatan untuk menolak. Si Feng terdiam oleh kata-kata Kapten Ksatria. Untungnya,
Dia hanya perlu pergi ke ibu kota dan mencari orang bernama Ucarus, tugas yang mudah untuk diselesaikan. Setelah itu, Si Feng meninggalkan kuil Dewa Perang dan bergegas ke aula teleportasi kota Sungai Putih. Tepat ketika Si Feng hendak memasuki teleportation hall, namun, 6 pemain yang tampak tegap berdiri di depan tangga batu, benar-benar menghalangi jalan masuk. Ke-6 pemain ini semuanya tingkat 18, tingkat seperti itu pastinya dapat diperingkat di bagian paling atas kota Sungai Putih. Selain itu, peralatan yang dikenakan para pemain ini memiliki kualitas yang sangat baik, yang sebagian besar memiliki peringkat rahasia perak. Sementara itu, pria paruh baya yang tampak serius yang terlihat seperti pemimpin dari kelompok pemain ini memiliki peralatan terbaik dari 6 pemain ini. Dia sebenarnya sepenuhnya dilengkapi dengan peralatan rahasia perak. Tatapannya seperti pisau tajam, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura sedingin es yang pemain lain tanpa sadar memutar saat mereka berjalan melewatinya. Meskipun Si Feng belum pernah bertarung melawan 6 pemain ini sebelumnya, dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa mereka sangat kuat. Ada sangat sedikit pesta sekaliber mereka di White River City. Sementara itu, yang ditempelkan di dada pemain ini adalah bintang hitam berujung 6. Bintang hitam ini tidak lain adalah emblem Guild Dark Star. "Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu?" tanya Si Feng. "Kamu api hitam kan? Aku Mingsa dari dunia bawah. Aku di sini untuk memberi kamu kabar baik," kata pria paruh baya itu dengan nada merendahkan. Meskipun Black Flame telah dinobatkan sebagai kepala pemalsuan kerajaan Star Moon, di mata Mingsa, dia hanyalah badut berjingkrak di atas panggung. Apakah itu dalam kenyataan atau dalam domain dewa, hanya kekuatan yang benar-benar penting. Seorang pemalsu yang hanya tahu bagaimana tetap tersembunyi di dalam ruangan tidak lebih dari alat untuk pemain kuat seperti mereka. Jika bukan karena persekutuan kediaman yang mencengangkan eselon atas Underworld, Mingsa bahkan tidak akan berada di sini mencoba untuk melakukan kontak dengan api hitam. Alih-alih Black Flame, orang yang tertarik dengan Mingsa adalah Ye Feng, pemain yang secara luas diakui sebagai pendekar pedang peringkat dewa. Mingsa benar-benar ingin bertemu dengannya. Selain itu, Tuan Muda Feng juga telah memerintahkan untuk menyingkirkan Ye Feng itu dan mendapatkan item peringkat epik di tangan Si Feng. Sayangnya, Ye Feng terbukti terlalu sulit dipahami. Tidak peduli berapa banyak pria yang dikirim Mingsa, mereka masih tidak dapat menemukan jejak Ye Feng itu. Mingxia sangat kecewa dengan hasil seperti itu, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Feng akan menjadi pengecut, tidak memiliki keberanian untuk keluar dan bertarung. "Kabar baik. Lalu mengapa aku merasa bahwa kalian datang dengan niat buruk di tangan?" Si Feng mengungkapkan senyum acuh tak acuh saat dia melirik 5 pemain mengancam lainnya. "Tuan Black Flame, ini adalah kesalahan kami untuk berperilaku terlalu gegabah. Namun, kami benar-benar memiliki kabar baik untuk kamu. Hanya saja, aku harap kamu bisa melakukan perjalanan bersama kami. Lagi pula, tempat ini tidak tepat untuk diskusi tentang masalah penting seperti itu." Petik 2. Pada saat ini, orang lain berjalan dari belakang 6 pemain. Orang ini juga pria paruh baya. Saat ini, pria ini memiliki senyum lebar di wajahnya yang terlihat jujur. Ketika Si Feng menggunakan mengamati mata pada pria ini, dia menemukan bahwa pria ini sebenarnya bernama South Wolf. Segera, Si Feng menyadari. Jalan untuk musuh benar-benar sempit. Si Feng dalam hati terkekeh. South Wolf tidak lain adalah orang yang mencoba mengancam Si Feng agar menyerahkan Ice Blue Fire Flame miliknya.
Setelah ditolak, Southwolf bahkan menyatakan bahwa dia akan mengambil tindakan terhadap Si Feng. Awalnya, Si Feng berniat untuk melihat seberapa kuat organisasi yang dikenal sebagai Underworld itu. Sayangnya, masalah ini telah diatasi oleh Snow Lembut. Si Feng tidak pernah berpikir dia akan bertemu orang ini sekali lagi hari ini. "Bagaimana jika aku tidak ingin pergi?" tanya Si Feng. "Kami sudah lama memikirkan hal ini. Karenanya aku meminta Brother Mingsa dan teman-temannya untuk datang dan secara pribadi mengundang Guru Black Flame," kata Southwolf dengan senyum munafik. Mengirim pandangan sekilas ke 6 penjaga dunia bawah di sampingnya. "Baiklah, kalau begitu, karena kalian begitu tulus." Si Feng mengangguk. Southwolf jelas sudah membiasakan diri dengan aturan kota Sungai Putih. Meskipun aturan menyatakan bahwa pertempuran tidak diperbolehkan dalam batas kota, itu adalah pada premis bahwa kerusakan yang sebenarnya disebabkan. Tidak akan ada masalah jika mereka menyeretnya begitu saja. Tentu saja, atribut kekuatan Si Feng sangat tinggi. Kelompok Southwolf sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menculiknya. Baru-baru ini, ia telah mendapatkan 40 poin atribut gratis sebagai hadiah karena melepaskan Lance yang terlupakan. Meskipun Si Feng telah menambahkan 30 dari poin-poin itu ke dalam intelijen, untuk melengkapi nafas naga langit bahkan sedikit lebih awal, dia telah menempatkan 10 sisanya ke dalam kekuatan. Selain itu, karena atribut Abyssal Blade, Si Feng mendapatkan 2 poin atribut gratis tambahan setiap kali dia naik level. Ketika menggabungkan mereka dengan kekuatan yang disediakan oleh peralatan lainnya, atribut kekuatan Si Feng telah lama menembus ambang 170 poin. Dalam hal atribut kekuatan, sangat sedikit pemain di seluruh domain dewa bisa menjadi pasangan yang cocok untuknya. Namun, tampaknya seseorang dari eselon atas Underworld yang misterius ingin bertemu dengannya, dan Si Feng cukup penasaran untuk setuju. "Ayo, kita pergi," kata Southwolf sambil memimpin. Beberapa saat kemudian, Si Feng dan yang lainnya tiba di dalam bar kelas atas. Sangat sedikit pemain biasa yang bisa dilihat di dalam bar ini, karena sebagian besar tidak mampu membeli tempat mewah ini. "Tuan Black Flame, silakan, masuk. Tuan Muda Feng telah menunggu kamu sejak lama sekarang." Southwolf mendorong pintu-pintu ke ruang pribadi, mengisyaratkan bahwa Si Feng harus masuk. Saat memasuki ruang pribadi, Si Feng segera menemukan seorang pemuda yang mengesankan namun menawan duduk di dalam. Pemuda ini juga disertai oleh 2 sahabat wanita cantik di sisinya. Kedua gadis cantik ini bukan pemain melainkan NPC. Sama seperti bagaimana Ana bekerja sebagai asisten Si Feng di Star Street Trading Firm, kecantikan ini jelas adalah pelayan pemuda ini. Pemandangan ini jauh lebih mengejutkan daripada jika dia memiliki 2 pemain wanita menarik yang menemaninya. Pada tahap permainan ini, memiliki kemampuan untuk memiliki 2 pelayan NPC menunjukkan bahwa pemuda sebelum dia benar-benar luar biasa. "Kamu berada di eselon atas Underworld?" tanya Si Feng. "Betul. Yang ini di sini dikenal sebagai Feng Xuanyang, wakil pemimpin cabang timur Kerajaan Bulan Dunia Bawah. Tentu saja, kamu juga bisa memanggil aku dengan nama karakter aku, Angin Gelap." Feng Xuanyang memperkenalkan dirinya. "Aku ingin tahu, bisnis apa yang dimiliki wakil ketua Feng denganku?" tanya Si Feng. Menilai dari nada bicara Feng Xuanyang, Si Feng sudah membuat tebakan kasar tentang kekuatan Underworld. Meskipun dia sudah lama menyimpulkan bahwa Underworld memiliki banyak kekuatan dan bahwa pengaruh mereka mencakup lebih dari sekedar satu kerajaan.
Si Feng masih tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut setelah kesimpulannya dikonfirmasi. Tidaklah mengherankan bahwa Snow Gentle pun mewaspadai mereka. Kerajaan Bintang Bulan dapat dikategorikan menjadi 5 wilayah yang terpisah, utara, selatan, timur, barat, dan tengah. Kota Sungai Putih terletak di sisi timur. Sementara itu, Feng Xuanyang bertanggung jawab untuk mengelola urusan cabang timur Star Moon Kingdom Underworld. Otoritas yang dipegangnya benar-benar hebat. Aku mendengar bahwa Master Black Flame adalah pendiri Zero Wing. Kamu bahkan telah berhasil menaikkan Zero Wing ke posisi saat ini. Kami di Underworld merasa sangat optimis tentang masa depan Zero Wing, karenanya kami ingin berinvestasi dalam beberapa saham. Feng Xuanyang kemudian menunjuk ke arah Mingsa, yang saat ini berdiri di pintu, berkata, kamu telah melihat sendiri kekuatan Underworld. Karena kita, bahkan Guild Dark Star kelas 3 yang sebelumnya tidak signifikan telah langsung menjadi pembangkit tenaga listrik di White River City. Jika Master Black Flame mau, Underworld juga bisa membuat Zero Wing tumbuh dengan cepat. Tidak hanya kamu bisa menjadi penguasa kota Sungai Putih, kamu bahkan bisa menjadi persekutuan nomor 1 di seluruh wilayah timur kerajaan Star Moon. Aku ingin tahu apakah Master Black Flame mungkin tertarik?